Halo, kali ini kami ada di sebuah rumah mewah, konsepnya minimalis. Konsep seperti ini masih banyak diminati sama kaula muda. Dan yang paling menarik, selain dekat dengan swalayan Pamela 7, ini juga dekat dengan exit tol Purworejo ini. Jadi misal teman-teman berpergian dari Solo ataupun nanti dari Jakarta, bisa keluar dari exit tol langsung ke rumah ini hanya kisaran 5 menitan. Untuk luas tanahnya ini 150 meter persegi, bangunan 160 dengan dimensi ini kisaran 15 kali 10. Menarik, jadi ini dibagi menjadi dua masa, di mana yang sebelah kanan ini difokuskan untuk area carport, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah bangunan utamanya. Dan jangan khawatir, untuk lingkungannya di sini menarik dan sangat mendukung untuk rumah mewah seperti ini, karena persis di sampingnya ini juga ada rumah mewah yang posisinya ini sudah dihuni. Oke, konsep seperti ini teman-teman sudah tidak asing lagi, cuma yang menarik memang di sini lebar depannya itu yang sangat istimewa. 15 meter, di mana di bagian depan ini sudah dikasih hiasan untuk pagar roster. Dan yang menarik, untuk pagarnya ini tidak dikasih flat menggunakan roster, tapi di setiap kisaran 3 meteran ini ada satu permanen tonjolan dari dinding, sehingga memberikan kesan gagah dan koker karena ada tonjolan ke depan, di mana ini sudah dikasih lampu tempelnya. Kemudian nanti teman-teman yang mengambil unit ini diberi kemudahan karena ini ditawarkan full furnish, sehingga ketika teman-teman masuk itu sudah ready semuanya, termasuk pagar, kanopi, nanti di dalamnya ada sofa, TV, kulkas, dan semua kebutuhan teman-teman, sehingga cukup membawa koper saja. Dan yang menarik, untuk carportnya ini gede banget, 6 kali 6, sehingga untuk mobil teman-teman yang gede-gede, kemudian motor-motor mewahnya itu bisa terparkir dengan nyaman dan rapi di sini. Nah, ini yang saya suka di rumah ini, ada zip level dari ketinggian jalannya. Teman bisa lihat ini jalannya ada di sana, kemudian naik ke carport ini hanya kisaran 30 cm, sehingga ketika teman-teman mau memarkirkan di sini sangat nyaman sekali. Tapi untuk rumahnya ini akan terkesan mewah dan gagah karena ada speed level yang ini mungkin dari bahu jalan kisaran 50 cm, sehingga ketika teman-teman berdiri di sini itu bisa melihat siapa yang lewat melalui jalan depan ini. Tapi untuk orang-orang yang lewat jalan depan tidak bisa melihat bagian dalam rumah teman-teman. Fungsi banget untuk privasinya. Nah, untuk akses masuk ke dalam ini ada satu pintu di sini, tapi kita masuk aja lewat pintu utamanya. Ketika teman-teman masuk, ini sudah disuguhi sama permen PVC yang senada dengan permainan plafon yang ada di teras ini. Nah, untuk teman-teman ketika masuk, ini pintunya ada di samping, sehingga ketika dibuka untuk privasi ini bisa sangat terjaga banget. Langsung masuk aja. Ini sudah dapat sofa L seperti ini, 3 seater. Kemudian di depannya ini ada satu meja, nanti tinggal teman-teman menaruh pajangan-pajangan di sini. Dan yang menariknya ini ada satu pasangan HPL dengan slab yang besar, ini mungkin dari bawah sampai atas karena ditutup menggunakan ini kisaran 250. Kemudian ini ada 2 slab ya, sehingga kelihatannya looks-nya ini mewah. Nah, teman-teman nanti di sini sudah mendapatkan gorden, cuma ini masih proses pemasangan. Nah, yang paling menarik ini adalah area ruang keluarga di lantai 1. Ada satu void sehingga bikin nyaman dan bikin lega. Terlebih di area sini ada satu bukaan taman dan juga di atas bukaan dari kaca yang membuat nuansa di sini itu lebih lega lagi. Dan yang saya suka untuk area tamannya di sini itu sudah dikasih lantai ini menggunakan GRC, sehingga ketika air hujan turun ke sini
tampias-tampiasnya itu hanya berupa air, tidak berupa material tanah yang tentu akan nantinya misalkan dikasih tanah mengotori area ruang keluarga. Oke, keren. Dimana untuk dindingnya ini sebelah kanan dan depan menggunakan kamprot dengan permanen tali air, tapi yang sebelah sini dia dikasih cat biasa sehingga tidak monoton. Ya, inilah rumah yang bisa memberikan eksperimen tertentu bagi teman-teman yang merasakannya. Oke, untuk tamu nanti bisa mengambil, misalkan mau numpang ke kamar mandi, bisa manfaatkan ini, persis ada di depan ruang tamu dan juga ruang keluarga, sehingga tidak perlu masuk-masuk ke dalam rumahnya teman-teman, sehingga privasi keluarga di sini bisa dapat banget. Nah, teman bisa lihat ini untuk area kamar mandinya sudah full granit, instalasi water heater sudah ready, tinggal teman-teman tinggal memasangnya. Untuk showernya dan rain shower, saya suka sih dia menggunakan warna silver, sehingga ketika nanti kena tampiasan itu bisa lebih mudah untuk maintenance-nya daripada yang warna hitam, meskipun yang warna hitam looks-nya itu lebih mewah, cuma maintenance-nya aja yang sedikit repot. Ini adalah area istri, dimana dapurnya lega banget untuk bermanuver ketika masak di sini, sangat nyaman. Kabinetnya sudah lengkap, kulkasnya sudah oke, kompor juga sudah, dan untuk materialnya di sini mejanya sama lantainya dia diserupakan. Jadi untuk lantai di lantai 1 ini dia menggunakan granit motif yang sama seperti ini, termasuk tadi di ruang keluarga. Nah, ini diaplikasikan juga untuk mejanya dan juga backspace, sehingga kesannya itu lebih lega karena tidak ada tabrakan warna di sini. Itu teman-teman. Oke, di lantai 1 ini ada satu kamar tidur. Oke, kita lihat untuk kamar tidurnya, lantai masih menggunakan motif yang sama, granitnya. Dan di bagian belakang ini masih standar, dia menggunakan hiasan foto-foto pajangan lukisan seperti ini. Ini mungkin bisa diganti menggunakan foto teman-teman yang sedang berrekreasi sama keluarga, sehingga nuansa hidup di dalam kamar dengan ikatan keluarga di sini bisa. Nah, kemudian ini masih standar menggunakan WPC, ada lampu sorotnya, dan untuk AC di sini teman-teman sudah mendapatkan, kalau nggak salah ada 4 unit teman-teman. Nah, yang paling menarik ada area taman di sebelah ruang makan, sehingga selain berfungsi untuk makan, nanti teman-teman di sini juga ya bisa menikmati udara segar. Untuk kumpul keluarga di sini juga enak sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu pintu tadi yang menuju ke area karpetnya. Ini menarik, ada satu gudang atau bisa juga ini difungsikan sebagai kamar tidur ART ya. Karena di sini posisinya untuk area servis, untuk menaruh mesin cuci sudah disediakan, sudah ada stop kontak, kemudian kran, dan ini ada bukaan. Sebenarnya ini misalkan mau dijadikan sebagai dapur basah, ini juga bisa. Kita cek sedikit untuk area kamar mandi ART-nya. Oke, keren banget sih. Karena ini adalah ruangan yang mungkin jarang dilihat sama ownernya atau pemilik rumah, sehingga dia menggunakan material yang sama seperti tadi kita lihat di ruang tamu. Bisa dikatakan ini memanusiakan manusia. Nah, ini untuk kamar tidurnya lumayan gede, dan lantainya dia menggunakan keramik 1, 2, 60 kali 60 sih. 1, 2, 3, 4, 5. Kisaran 3 meter kali 3 ya. Cuma bentuknya tanah yang sedikit menyempit di area ujung sana. Oke, cuma memang khusus di dalam kamar tidur ART ini masih ada sedikit kelembapan, tapi nanti bisa untuk diantisipasinya.
Oke, menarik, ini sudah dikasih glass box sehingga cahaya ke sini itu ketika siang masih bisa masuk, dan ini ketika dibuka privasi dari ART sih. Dan yang paling penting sih untuk kenyamanan si ownernya, sehingga ketika ownernya makan kemudian pintu dari si ART ini kebuka, itu tidak mengganggu pemandangan si ownernya. Keren. Nah, ini sudah dikasih roset seperti ini sehingga nanti udara di sini masuk, dari atas masuk, bisa langsung dihirup lega sama teman-teman. Dan tamannya di sini cukup luas teman-teman, dikasih koi, kolam koi dengan air terjunnya sangat keren. Oke, di lantai 1 seperti itu dengan permainan kabinet-kabinetnya yang juga cukup banyak, sehingga untuk gudang-gudang juga bisa di sini menyimpan barang-barang, mungkin peralatan masak yang besar-besar. Kita langsung aja cek ke lantai 2-nya. Nah, ini cukup unik karena ada void dan juga satu tangga diletakkan di antara ruang makan dan ruang keluarga. Tapi ini tidak mengganggu space ruang makan dan ruang keluarga. Menarik. Nah, untuk ke lantainya dia menggunakan GRC yang cukup tebal, kisaran 1 sentian. Ini 2 slab sehingga ya nyaman sih untuk naik. Dan ketingginya mungkin teman-teman bisa lihat ini kisaran ya 19-20 standar teman-teman. Oke, naik ke lantai 2. Di area belakang ada satu hiasan lukisan, ya bisa nanti diganti sama galeri foto keluarga, sehingga ketika nanti teman-teman dari kamar, misalnya ini adalah kamar, turun ke bawah bisa melihat foto keluarga yang akan selalu mengingatkan kita kembali lagi ke rumah ini. Menarik, di lantai 2 ini favorit banget karena ketika teman-teman duduk di sini view-nya ini plong, meskipun ke tetangga tapi di sana ada sedikit hijau-hijauan ya, kemudian bisa melihat atap. Tapi ini menarik sih karena untuk bukaannya ini menghadap ke arah barat. Ketika sore mungkin akan panas ya, akan sedikit panas, tapi ketika mendapatkan senja yang bagus seperti ini, teman-teman bisa menikmati orange-nya langit ketika dari sini. Tapi ketika mungkin jam 2, jam 3 akan sedikit panas, sehingga nanti mungkin di sini perlu dikasih gorden. Lantainya ketika teman-teman naik ke lantai 2 ini sudah menggunakan lantai yang membawa suasananya menjadi hangat karena ini dari keramik motif kayu. Kalau dari segi ukuran dia masih kisaran 25 kali 50. Oke, persis di atas kamar mandi bawah ini ada kamar mandi juga untuk di lantai 2-nya. Untuk materialnya sama sih seperti kamar mandi bawah, menggunakan full granit dari bawah sampai atas, termasuk lantainya ini yang menggunakan motif yang kasar dari si Roman. Kemudian sudah menggunakan American Standard, shower ransom juga sama. Oke, floor drain di pojokan, kemudian ini sudah menggunakan gas box sehingga pencahayaan misalkan dimatikan ketika siang hari cerah itu cukup, tidak perlu menyalakan lampu. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur sehingga total untuk rumah utamanya ada 3 kamar tidur. Space-nya masih lega di sini, untuk ditaruh almari masih bisa banget, ditaruh meja rias. Ini masih baru semua teman-teman. Oke. Dengan permainan kaca seperti itu. Oke. Ini untuk gorden belum dipasang ya, masih proses loading untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menarik. Ada satu permanen grey mirror sehingga bisa memberikan kesan yang beda saja teman-teman. Karena tadi kita melihat semua dinding itu warnanya abu-abu, kemudian ditabrakan dengan grey mirror seperti ini, ya kesannya ada sedikit bayangan yang ketika kita masuk ke dalam kamar tidur
Oh, ini saya seperti ini. Tahu akan diri sendiri sehingga ya ora sombong ini wilayah. Oke, kita langsung masuk ke kamar tidur utama. Oke, kamar tidur utama dengan permainan belakangnya seperti ini dengan lampu sorotnya. Nah, ini sudah disediakan khusus untuk area almarinya di sini. Oke, seperti ini. Ini sudah dikasih colokan untuk TV, mungkin nanti bisa dikasih TV, cuma menurut saya pribadi ya tergantung kebutuhan sih. Ini dengan almari nanti untuk ruang tidur utama, kamar tidur utama, menurut saya masih kurang. Tapi dengan mungkin gaya hidup yang lebih simpel, baju-baju yang tidak diperlukan itu tidak usah dibeli, ya masih cukup untuk ruangan segini. Tapi misalkan kurang, ini bisa dibikin almari letter L, kemudian mungkin ini bisa dipepetkan ke sana untuk space yang lebih untuk almarinya. Tapi tidak begitu masalah, nanti bisa di landscape lagi dengan desain interiornya. Tapi sementara seperti ini teman-teman. Ini adalah kamar mandi dalamnya. Oke, menarik. Ada perbedaan yang kita temukan, di mana di sini ada satu coakan dengan permainan lampu LED. Jadi untuk secara material keseluruhan ini sama. Dan ini ada satu area balkonnya. Untuk balkon ini cukup enak teman-teman. Dan yang paling pintar karena di depannya di sini ada kabel. Ini sudah dibungkus menggunakan pralon sehingga tampaknya itu lebih rapi. Oke, itu sedikit review dari kami, dan untuk rumah ini ditawarkan seharga 2,2 miliar. Dan bagi teman-teman yang ingin survei ke rumah ini ataupun ingin membangun rumah model seperti ini, bisa hubungi kami melalui nomor yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.